Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada sore hari ini? Semoga pada sore hari ini saya kembali menemui teman-teman dalam keadaan bahagia, tetap sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Kursus Beruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang insya Allah menarik, dan materi tersebut akan kita kemas dengan konsep-konsep yang sederhana dan gampang dimengerti oleh teman-teman. Apa itu materinya? Materinya berjudul mungkin dan pasti. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat menggunakan kata mungkin dan pasti. Nah, akan tetapi seperti biasa, sebelum kita membahas mengenai materi mungkin dan pasti ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel Kursus Beruga ini agar tetap konsisten berbagi kemanfaatan dengan cara menekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel Kursus Beruga ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video yang kami upload di channel Kursus Beruga ini. Dan jangan lupa pula share video ini kepada teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris. Baik, kita langsung saja membahas tentang bagaimana cara menggunakan kata mungkin dan pasti untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana pola untuk membuat kalimat menggunakan kata mungkin dan pasti, terlebih dahulu saya ingin membagi waktu penggunaan mungkin dan pasti ini menjadi dua bentuk waktu. Yang pertama, kita bagi ke dalam bentuk present. Present, dan kita bagi pula ke dalam bentuk past. Nah, jadi mungkin dan pasti ini ketika digunakan dalam bentuk present polanya berbeda, dan ketika digunakan dalam bentuk past mungkin dan pasti juga pola penggunaannya berbeda. Nah, kita mulai dengan kata mungkin. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa mungkin itu bahasa Inggrisnya adalah maybe. Nah, akan tetapi selain maybe, mungkin juga bisa menggunakan kata can be. Nah, can be. Jadi baik maybe maupun can be, dua-duanya berarti mungkin. Lalu bagaimana cara penggunaannya jika kita akan membuat kalimat menggunakan kata mungkin, maybe, dan can be ini? Nah, jadi maybe dan can be bisa digunakan dengan memperhatikan pola kalimat dalam bahasa Indonesianya. Nah, seperti biasa, jika kita ingin memahami bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana pola penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, jika setelah kata mungkin terdapat kata kerja, maka maybe dan can be kita tambahkan verb one ditambah ing. Nah, ini jika setelah kata mungkin terdapat kata kerja, maka maybe dan can be kita tambahkan kata kerja bentuk pertama ditambah ing. Nah, lalu bagaimana jika setelah kata mungkin terdapat selain kata kerja, misalnya kata sifat, misalnya kata benda atau keterangan, maka kita langsung saja
meletakkan adjektifnya, kemudian noun-nya, dan sekaligus adverb-nya. A adalah lambang adjektif kata sifat, N adalah lambang noun kata benda, dan A yang terakhir adalah lambang dari adverb atau kata keterangan. Nah, jadi jika setelah kata mungkin terdapat kata sifat atau kata benda atau keterangan, langsung saja kita letakkan kata sifat, benda, dan keterangannya setelah kata maybe atau can be. Nah, berbeda halnya dengan jika setelah kata mungkin terdapat kata kerja, maka kata kerjanya harus ditambahkan ing terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana dengan pola pembuatan kalimat menggunakan kata mungkin dalam bentuk past? Nah, jika dalam bentuk past, maka kita menggunakan may have been. Nah, be-nya ini berubah menjadi have been. Nah, lalu kalau setelah kata mungkin ada kata kerja, maka setelah may have been kita letakkan verb one ditambah ing. Begitu juga dengan can. Jadi kalau kita menggunakan kata mungkin can be dalam bentuk past, maka be-nya ini berubah menjadi can have been. Lalu kita letakkan kata kerja bentuk pertama juga. Nah, demikian cara untuk membuat kata mungkin dalam bentuk past. Lalu bagaimana jika setelah kata mungkin ada kata sifat, kata benda, dan keterangan? Maka sama saja polanya, sama saja kita tulis dulu may have been atau can have been ditambah adjektif, noun, dan adverb. Nah, demikian teman-teman cara untuk membuat kalimat menggunakan kata mungkin, baik dalam bentuk present dan past-nya. Nah, sekali lagi perhatikan baik-baik, ada apa setelah kata mungkin. Jika setelah kata mungkin ada kata kerja, maka kita tambahkan kata kerjanya dengan akhiran ing. Nah, baik, untuk memperkuat pemahaman teman-teman, sekarang kita buat contohnya di sini, di sebelah sini. Nah, misalnya contohnya John mungkin sakit kemarin. Nah, baik. John mungkin sakit kemarin. Nah, di sini kita melihat ada keterangan waktu kemarin. Nah, berarti kita harus menggunakan mungkin untuk bentuk past. Nah, mungkin untuk bentuk past. Karena kemarin, maka kita akan menggunakan mungkin untuk bentuk past. Akan tetapi, pola untuk membuat kata mungkin ada dua. Nah, sekarang kita lihat ada apa setelah kata mungkin. Di sini setelah kata mungkin ada kata sakit. Sakit ini kata sifat, berarti kita menggunakan pola yang di bawah ini, teman-teman. Nah, baik, sekarang kita langsung saja buat kalimatnya menggunakan pola ini sehingga menjadi John. Kita pakai saja mungkinnya menggunakan can. Can have been sick yesterday. Nah, demikian. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat negatif menjadi John tidak mungkin sakit kemarin. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau kita ingin membuat kalimat negatifnya? Nah, untuk membuat kalimat negatif, kita harus menggunakan atau meletakkan kata not. Nah, kata not itu kita letakkan setelah kata can-nya. Nah, bukan di akhir, bukan can have been not, bukan. Tapi kita letakkan setelah kata not-nya. Sehingga kalimatnya menjadi John cannot. Nah, baru kita letakkan have been sick yesterday. Nah, demikian teman-teman cara untuk membuat makna mungkin menggunakan can, have been, dan can be. Nah, di sini kebetulan keterangan waktu yang dipergunakan adalah kata kemarin. Jadi kita menggunakan mungkin dalam bentuk past.
Dan setelah kata mungkin ada kata sifat, maka kita menggunakan pola yang di bawah. Langsung kita letakkan kata sifat, kata benda dan adverb-nya setelah kata can have been-nya. Contoh lainnya misalnya, John mungkin pergi ke Jakarta hari ini. Nah, baik, sekarang di sini keterangan waktu yang dipergunakan adalah hari ini, sehingga kita mengetahui bahwa mungkin yang dipergunakan adalah mungkin present. Nah, mungkin present ada dua. Yang mana yang akan kita pergunakan itu masalahnya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, sekarang kita lihat setelah kata mungkin ada apa? Apakah ada kata kerja atau ada ana? Nah, di sini setelah kata mungkin ada kata kerja, pergi. Berarti kita menggunakan rumus yang di atas ini. Baik, kita langsung saja masukkan kalimatnya menjadi John. Kita pakai can be lagi. Can be. Ya. Atau mungkin teman-teman ingin menggunakan maybe. Baik, kita gunakan maybe. Nah, pergi, tambahkan ing pada kata kerjanya menjadi going to Jakarta hari ini, today. Nah, John may be going to Jakarta today. Nah, ini cara-cara dan pola penggunaan mungkin dalam bahasa Inggris baik untuk present maupun past-nya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menegatifkan kalimat ini? Seperti biasa, note-nya kita letakkan setelah kata kerja bantunya. Nah, di sini yang kita pergunakan adalah maybe, berarti note-nya kita letakkan setelah kata may-nya. Sehingga menjadi, kalau kita negatifkan maka menjadi John may not be going to Jakarta today. Nah, baik teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik dan tanpa kesulitan. Nah, sekarang kita beralih kepada materi bagaimana cara membuat kalimat menggunakan kata pasti. Nah, teman-teman, di sini di papan saya sudah menuliskan bagaimana cara dan pola untuk membuat kalimat menggunakan kata pasti. Seperti halnya kata mungkin, kata pasti juga penggunaannya kita bagi saja ke dalam dua bentuk waktu, yaitu ada yang bentuk sekarang dan ada yang past. Nah, seperti halnya mungkin juga, jika setelah kata pasti terdapat kata kerja, maka kata kerjanya juga ditambahkan ing. Nah, pasti kata kerja, lalu berarti kata kerjanya ditambah ing. Setelah kata pasti ada kata sifat, kata benda atau kata keterangan, maka langsung saja kita letakkan kata sifat, kata benda dan keterangannya setelah kata pasti. Nah, bagaimana halnya sekarang kalau kata pasti kita gunakan dalam bentuk past? Nah, jika digunakan dalam bentuk past, maka be yang ada setelah kata must ini berubah menjadi have been. Nah, menjadi must have been. Nah, setelah kata pasti, jika ada kata kerja, maka seperti biasa kita tambahkan ing. Dan jika setelah kata pasti ada kata sifat, benda, keterangan, maka kita langsung letakkan ananya. Nah, baik, sekarang kita langsung ke contoh teman-teman. Misalnya ada kata kalimat, John pasti sibuk kemarin. Dengan John pasti sibuk hari ini. Nah, pada contoh pertama, keterangan waktu yang dipergunakan adalah kata kemarin. Berarti kita akan menggunakan pasti yang pas. Nah, pasti yang pas. Kemudian, setelah kata pasti terdapat kata sifat. Berarti kita menggunakan pasti yang pas yang tidak menggunakan kata kerja, yang menggunakan kata sifat, kata benda dan keterangan. Berarti must have been plus ana. Ini yang kita pergunakan rumusnya. Baik, kita langsung saja masukkan kalimat ke dalam pola. John pastinya menggunakan must have been. Kemudian kata sifatnya busy kemarin
yesterday. Nah, kemudian pada kalimat yang kedua, kita melihat di sini keterangan waktu yang dipergunakan adalah hari ini. Berarti kita menggunakan pasti yang present. Rumus yang di atas yang kita pergunakan. Nah, seperti halnya kalimat pertama, di sini setelah kata pasti ada kata sifat sibuk. Maka kita menggunakan rumus pasti must be ditambah ana. Sehingga kalimatnya menjadi John pastinya pakai must be, kemudian sibuk, busy hari ini, today. Nah, John must be busy today. Karena kemarin, yesterday, maka pastinya menggunakan must have been. Karena hari ini, maka pastinya menggunakan must be. Nah, demikian teman-teman. Baik, sebelum kita menutup video ini, nah sekarang saya akan memberikan sebuah contoh terakhir yang bunyinya, John tidak mungkin bekerja hari ini. Dia pasti sakit. Baik. John tidak mungkin bekerja hari ini. Dia pasti sakit. Baik, sekarang kita mulai bahasa Inggriskan kalimat ini. Kita lihat keterangan waktu yang dipergunakan adalah hari ini. Kemudian setelah kata mungkin ada kata kerja. Tapi ingat di sini ada kata tidak, berarti negatif teman-teman. Setelah kata mungkin ada kata kerja. Berarti nanti kata kerja ini harus kita tambahkan ing. Berarti kita akan menggunakan pola dari mungkin present dan dalam bentuk negatif. Sehingga kalimatnya menjadi John mungkin untuk present adalah may, karena negatif kita taruhkan not dulu, may not be. Nah, ini tidak mungkin, may not be. Bekerja, working. Karena setelah kata mungkin ada kata kerja, maka kata kerjanya kita tambahkan ing today. Nah, kemudian dia pasti sakit. Dia pasti sakit. Setelah kata pasti ada kata sakit. Nah, kalimat yang kedua ini juga bentuk waktunya mengacu kepada keterangan hari ini. Sehingga sama-sama present. Sehingga kita menggunakan pasti present. Maka menjadi he must be sick. Jadi bahasa Inggris dari John tidak mungkin bekerja hari ini, dia pasti sakit, adalah John may not be working today, he must be sick. Nah, demikian teman-teman cara untuk membuat kalimat menggunakan kata mungkin dan pasti. Saya berharap teman-teman bisa menguasai materi ini dengan baik tentunya. Bertemu kembali dengan saya pada video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.